Bisa terdengar dengan baik ya suara saya ya? Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Yang terhormat Bapak Adrian Gandhi Wijarnako MPD selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan INISNU Temanggung. Yang saya hormati Ibu Lulu Ifadah SPDI MSI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam INISNU Temanggung, dan yang saya hormati pula hadirin dalam acara sosialisasi VMTS Prodi PAI tahun 2022 yang selalu dirahmati Allah. Baik, di sini perkenalkan saya Muhammad Iqbal Hailani, izinkan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, kemudian yang ketiga adalah pemaparan VMTS Prodi PAI, keempat doa, dan yang kelima adalah penutup. Baik, karena sudah menunjuk waktu pukul 13.20, maka kita buka bersama acara sosialisasi VMTS Prodi PAI tahun 2022 ini dengan Ummul Kitab. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu adalah sambutan. Kali ini sambutan oleh Bapak Adrian Gandhi Wijanarko MPDI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan INISNU Temanggung. Disilahkan. Sumangga, Pak Gandhi. Halo, bisa terdengar ya? Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam INISNU Temanggung, seluruh jajaran dosen, kemudian stakeholder, ada juga alumni, serta seluruh mahasiswa yang tergabung dalam kesempatan ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang dalam kesempatan ini telah memberikan karunia kepada kita semuanya, sehingga dalam kesempatan ini dari Prodi PAI bisa melakukan kegiatan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga strategi pencapaian dengan keadaan sehat, dengan keadaan selamat, dan juga penuh semangat.
Selawat serta salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan Unisnu Temanggung mengucapkan apresiasi kepada program studi PAI yang beberapa waktu lalu telah menyelesaikan untuk visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga strategi pencapaian di prodi tersebut. Besar harapan kami dengan rumusan visi, misi, dan sampai keturunannya tadi dapat benar-benar diimplementasikan di prodi PAI selama beberapa waktu dengan pencapaiannya sesuai dengan milestone-nya, sehingga nantinya mulai dari aspek tridharma untuk pendidikan, kemudian aspek penelitian, pengabdian, dan juga kerjasama ini bisa terlaksana dengan baik. Adapun di dalam pelaksanaannya tentu saja dari prodi PAI tidak bisa berjalan sendiri. Nah, di sini diperlukanlah peran serta dari seluruh komponen yang ada di sini semuanya, mulai dari pimpinan tinggi di Unisnu Temanggung, kemudian kinerja dosen, seluruh dukungan sivitas yang ada. Tidak lupa juga dukungan dari stakeholder yang bergabung di sini. Nah, stakeholder yang ada memang sudah sangat banyak sekali, mulai dari asosiasi guru, kemudian mitra-mitra yang ada di Kabupaten Temanggung dan ada di seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung. Ini harapan kami juga bisa berperan aktif untuk mensukseskan kegiatan yang nantinya menjadi tonggak capaian dari prodi PAI. Tidak lupa di sini juga mahasiswa ini menjadi salah satu komponen penting di dalam capaian ataupun target melaksanakan kegiatan tersebut. Ini juga tidak bisa dilepaskan. Artinya dalam pelaksanaan kegiatan nanti dengan mulai dari kebijakan awal yang tadi, harapan kami sinergi tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga nantinya seluruh mimpi ataupun visi utama yang menjadi target utama dari prodi PAI ini dapat tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Nah, semoga dari kegiatan sosialisasi nanti dapat memberikan gambaran secara utuh, secara holistik demi lancarnya ataupun tercapainya dari visi tersebut. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk sosialisasi visi, misi, tujuan, dan juga sasaran serta strategi dari prodi PAI saya nyatakan dibuka. Demikianlah sedikit sambutan dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga nanti seluruh mimpi besar dari prodi PAI ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun kita mengharapkan peran yang maksimal dari seluruh sivitas dan juga stakeholder yang ada dengan tujuan utama dapat mewujudkan mimpi besar dari prodi PAI. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adrian Gandhi Wijanarko selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisnu Temanggung. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Gandhi tadi bisa menambahkan semangat bagi kami prodi PAI dan juga seluruh stakeholder di prodi PAI. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga strategi program studi PAI tahun 2022 oleh Kaprodi. Program studi Pendidikan Agama Islam Unisnu Temanggung kepada Ibu Luluk Ifadah SPDI MSI, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisnu Temanggung, Bapak Andrian Gandhi Wijanarko, MPD. Yang saya hormati jajaran dosen program studi PAI Unisnu Temanggung dan beserta Bapak Ibu dosen dari prodi lain di tingkat Unisnu Temanggung. Yang kami hormati seluruh stakeholder yang saat ini bisa hadir, baik itu alumni maupun user. Yang kami banggakan, seluruh mahasiswa program studi PAI
dan juga di luar program studi PAI yang saat ini telah bergabung bersama kami pada kegiatan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi program studi pendidikan agama Islam INISME Temanggung. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan siang hari ini berbahagia sekali kami dari program studi PAI bersama dengan seluruh jajaran dosen Humbes program studi PAI menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran semuanya, atas rawuhnya dalam kegiatan sosialisasi visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran dari program studi PAI tahun 2022 ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik atas sinergitas dan kerjasama dari seluruh pihak, baik itu dari Sivitas Akademika maupun dari user dan juga stakeholder program studi PAI, serta kerawuhan dari seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan Zoom kali ini. Sebelum kita mulai sosialisasi, saya akan menyampaikan materi PowerPoint dari kegiatan kali ini. Oke, pertama yakni terkait dengan sosialisasi, kami akan menyampaikan tentang visi dari program studi PAI. Ya. Visi dari program studi PAI adalah terwujudnya program studi pendidikan agama Islam yang unggul, kompetitif, kolaboratif dalam sains dan teknologi berprinsip dasar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang akan dicapai pada tahun 2036. Adapun misi dari program studi pendidikan agama Islam yakni mewujudkan program studi pendidikan agama Islam yang memiliki keunggulan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional. Mengembangkan kompetensi pendidik bidang pendidikan agama Islam yang kompetitif, kolaboratif dalam sains dan teknologi. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran berkarakter Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam sains dan teknologi. Yang keempat, mewujudkan pendidik yang berkarakter Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam akidah, fikrah, amaliyah, dan harokah. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional maupun internasional. Adapun tujuan yang diharapkan antara lain yang pertama adalah menghasilkan program studi pendidikan agama Islam yang memiliki keunggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, menghasilkan pendidik bidang pendidikan agama Islam yang kompetitif, kolaboratif dalam sains dan teknologi. Yang ketiga, mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi dengan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang mencakup akidah, fikrah, amaliyah, dan harokah. Yang keempat, mewujudkan manajemen program studi pendidikan agama Islam yang mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang akuntabel. Yang kelima, mewujudkan kerjasama dalam penguatan Tridharma perguruan tinggi pada tingkat nasional dan internasional. Adapun sasaran, pertama yakni peningkatan program studi pendidikan agama Islam yang memiliki keunggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan kompetensi pendidik bidang pendidikan agama Islam yang kolaboratif dengan sains dan teknologi. Yang ketiga, peningkatan implementasi Tridharma perguruan tinggi dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencakup akidah, fitrah, dan amaliyah serta harakah. Yang keempat, peningkatan manajemen program studi PAI yang mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang akuntabel. Yang kelima, peningkatan kerjasama dalam penguatan Tridharma perguruan tinggi pada tingkat nasional dan internasional. Yang keenam, peningkatan kualitas kinerja dosen program studi pendidikan agama Islam. Adapun strategi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah strategi jangka pendek yang akan kita laksanakan pada tahun 2022 sampai 2026. Kemudian ada strategi jangka menengah yang kita laksanakan pada tahun 2027 sampai 2031. Yang ketiga adalah strategi jangka panjang yaitu
kita laksanakan dari mulai awal perumusan kali ini sampai dengan tahun 2036. Dalam strategi jangka pendek bidang pendidikan meliputi 1 redesain kurikulum PAI pada tahun 2002 sesuai dengan rumusan MBKM dengan tetap mengakomodasi umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni maupun pengguna. Yang kedua, menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum PAI dengan mengikutsertakan pengguna, alumni, dan juga stakeholder. Yang ketiga, melakukan tracer study guna mengetahui kompetensi lulusan pada 4 aspek, yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang keempat, mengumpulkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan mengenai kurikulum. Dan yang kelima, menjalin kerjasama dengan universitas lain, instansi pemerintah, dan juga pihak swasta. Yang keenam, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen yang ingin melanjutkan S3 baik melalui jalur beasiswa maupun mandiri. Yang ketujuh, melaksanakan proses perkuliahan dengan disiplin yang ketat berdasarkan sistem SKS yang minimal kehadirannya adalah 80%. Yang kedelapan, penyempurnaan RPS pada setiap mata kuliah sesuai dengan perkembangan pendidikan agama Islam. Kemudian 9, melakukan persiapan akreditasi program studi PAI pada BAN PT pada tahun 2025 untuk mendapatkan predikat unggul. Dalam strategi jangka pendek untuk bidang penelitian meliputi 1, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian pada setiap tahun bagi dosen dengan mensosialisasikan agenda penelitian oleh program studi. Yang kedua, menyediakan anggaran penelitian sesuai dengan RAK yang disetujui oleh stakeholder dan juga yayasan. Kemudian strategi jangka pendek pada aspek ini juga dilanjutkan. Yang ketiga adalah dengan mempublikasikan hasil penelitian dosen program studi PAI dalam bentuk seminar penelitian dosen yang difasilitasi oleh LP2M. Dan yang keempat, berlangganan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Yang kelima, menerbitkan dan mempublikasikan karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dalam rangka pemajuan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Yang keenam, bekerja sama dengan lembaga pers mahasiswa dalam upaya menyeleksi hasil penelitian mahasiswa untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Kemudian pada bidang pengabdian masyarakat meliputi yang pertama, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang berkesinambungan. Yang kedua, menyediakan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RAK program studi yang telah disetujui. Kemudian yang ketiga adalah mengarahkan dosen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya dan mengarahkan dosen untuk aktif membantu kegiatan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan baik pada level daerah maupun nasional. Yang kelima, mencari peluang kerjasama dengan pihak ketiga dengan melakukan program pengabdian kepada masyarakat baik level daerah maupun nasional. Yang keenam, mengarahkan mahasiswa untuk aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, daerah maupun nasional. Pada bidang penelitian, untuk strategi jangka menengah tahun 2027-2031, yang pertama adalah pada bidang pendidikan meliputi metode pembelajaran berbasis kasus dengan metode CBL, Case-Based Learning. Yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan universitas lain, instansi pemerintah, dan pihak swasta, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, memfasilitasi dosen tetap program studi PAI yang melanjutkan S3 melalui jalur beasiswa maupun mandiri. Dan yang keempat, melakukan evaluasi internal dengan melibatkan lembaga penjamin mutu dan gugus mutu program studi PAI. Pada bidang penelitian, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian setiap tahun dengan mensosialisasikan agenda penelitian oleh program studi. Yang kedua adalah meningkatkan anggaran kegiatan penelitian yang disetujui oleh semua pihak. Kemudian yang ketiga, mempublikasikan hasil penelitian dosen dalam kegiatan seminar nasional maupun internasional. Yang keempat, mempublikasikan hasil penelitian dosen dalam bentuk proceeding. Kemudian berperan aktif dalam penelitian nasional maupun internasional. Yang keenam, menerbitkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dalam rangka pemajuan hak kekayaan intelektual. Dalam bidang pengabdian meliputi
peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh dosen secara berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RAK yang disetujui. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dosen untuk aktif dan membantu kegiatan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan baik pada level daerah, nasional maupun internasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan program pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kontribusi mahasiswa dalam organisasi kemasyarakatan. Dalam strategi jangka panjang pada tahun 2022 sampai dengan 2036 nanti, bidang pendidikan meliputi antara lain 1, mengevaluasi setiap tahun kurikulum program studi pendidikan agama Islam berdasarkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan mengenai kurikulum. Yang kedua adalah pembaharuan metode pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Yang ketiga adalah kerjasama pemanfaatan tenaga pengajar program studi pendidikan agama Islam dengan universitas lain di tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat, memfasilitasi dosen program studi pendidikan agama Islam untuk memperoleh gelar guru besar. Yang kelima adalah program studi memiliki gugus mutu internal yang mandiri dalam mengevaluasi RPS pada setiap mata kuliah. Pada bidang penelitian meliputi yang pertama, memberikan penghargaan kepada dosen-dosen yang aktif dalam penelitian dalam tingkat lokal maupun nasional. Yang kedua, mendokumentasikan hasil penelitian sesuai dengan kriteria pemanfaatan di tingkat lokal maupun nasional. Kemudian memiliki jurnal program studi pendidikan agama Islam yang mandiri dan terakreditasi nasional. Kemudian mengoptimalkan peran laboratorium microteaching program studi PAI sebagai media pengembangan kompetensi profesional pada program studi pendidikan agama Islam. Pada bidang pengabdian meliputi antara lain 1, memberikan penghargaan kepada dosen yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional maupun internasional, mewajibkan program pengabdian masyarakat kepada mahasiswa setiap semester didampingi oleh dosen baik pada tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, mewajibkan dosen untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Yang keempat, memfasilitasi kegiatan pemerintah dalam wadah laboratorium program studi PAI yang melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai penggerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi program studi PAI. Ke depan tentu saja masukan serta hal-hal terkait dengan kekurangan perumusan VMTS ini menjadi PR kita bersama untuk menjadikan program studi PAI menjadi program studi yang betul-betul unggul dan juga maju, berkolaborasi, serta menguasai terhadap sains dan teknologi, dan tidak ketinggalan, yaitu berdasar kepada prinsip Islam Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Demikian, semoga menjadikan perhatian bersama. Kami haturkan terima kasih atas kerjasama dari seluruh pihak dalam perumusan kegiatan kali ini, dan juga kami menghaturkan terima kasih kepada kerja keras seluruh dosen dan tim yang telah merumuskan VMTS kali ini. Besar harapan kami adalah dalam pelaksanaan VMTS nanti kita bekerja sama saling membantu satu sama lain, baik itu dari dosen, dari stakeholder, dari user maupun dari mahasiswa serta dari alumni. Semoga sosialisasi kali ini memberikan manfaat kepada kita semua dan menambahkan kemanfaatan program studi kita baik tingkat nasional maupun internasional dalam penguatan tridharma perguruan tingginya. Demikian, semoga bermanfaat dan kami undur pamit. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Luluk Ifadah yang sudah memaparkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga strategi PAI tahun 2022. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Luluk tadi bisa diterima dan baik oleh seluruh audiens pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah doa kepada Bapak Abdul Wahab Fahrub, MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم شفينا وكرنا ولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات فترفعنا بها عند أحد الدرجات وتبلغنا بأصل الغاية من جميع الخيرات بعد الممات اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وزدنا